Halo, kembali lagi bersama saya Benediktus Julio Purnama dengan NBI 148240027. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait dengan evaluasi tengah semester mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Oke, langsung saja pada intinya. Yang pertama yaitu soal arsitektur jaringan. Nomor 1, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan USI model. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara USI dan TCP/IP. Dan ketiga, jika diharuskan memilih antara USI dan TCP/IP, model mana yang akan saya pilih? Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama tadi. Fungsi setiap layer pada model USI. Model USI atau Open System Interconnection memiliki 7 lapisan atau layer yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Yang pertama, physical layer. Physical layer ini mengatur transmisi data secara fisik melalui media atau kabel, gelombang radio, dan lain-lain. Contohnya Ethernet, kabel UTP, dan konektor EJ45. Yang berikutnya, data link layer. Data link layer ini menangani pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan mendeteksi kesalahan. Contohnya MAC address dan switch. Yang berikut, network layer. Network layer ini menentukan jalur data dari pengirim ke penerima melalui alamat IP atau routing, contohnya IP dan router. Yang berikutnya, transport layer. Transport layer ini menjamin data dikirim utuh dan berurutan serta mengatur koneksi antar host, contohnya TCP dan UDP. Selanjutnya, session layer. Session layer ini mengelola sesi komunikasi antar aplikasi atau membuka, memelihara, dan menutup koneksi, contohnya remote procedure call atau RPC. Berikutnya, presentation layer. Presentation layer ini mengubah format data agar dapat dipahami oleh sistem penerima atau enskripsi, kompresi, dan konversi format. Contohnya SSL, TLS, JPEG, dan MPEG. Yang terakhir, application layer. Application layer ini menyediakan layanan langsung ke pengguna atau aplikasi. Contohnya HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Oke. Selanjutnya kita bahas perbedaan UC dan TCP/IP. Model UC memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP hanya 4 layer. USI bersifat teoritis, sedangkan TCP/IP bersifat praktis dan digunakan di internet. Terus USI dikembangkan oleh ISO, sedangkan TCP/IP oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada TCP/IP, layer application, presentation, dan session digabung menjadi satu. USI digunakan untuk pembelajaran konsep, sedangkan TCP/IP digunakan untuk implementasi nyata jaringan. Oke, berikut adalah pilihan memilih UC atau TCP/IP. Menurut saya pribadi, saya lebih memilih TCP/IP karena lebih sederhana dan efisien, atau hanya memiliki 4 layer, digunakan secara nyata di internet dan semua sistem jaringan modern. Sudah menjadi standar de facto dalam komunikasi data global. Oke, langsung saja pada tugas kedua. Oke, di sini ada cantuman soal kedua. Oke, saya langsung menjelaskannya. Oke, nomor 1, alamat yang diberikan adalah 192.168.720/24. Jumlah network yang hanya 1 karena prefiks per 24 menunjukkan satu jaringan. Jumlah host per subnet dihitung dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 24 dikurangi 2. Hasilnya 254 host.
Rentang IP host adalah dari 192.168.72.1 sampai 192.168.72.254. Network address-nya 192.168.72.0 dan broadcast address 192.168.72.255. Oke, nomor 2, untuk ke alamat 172.16.0.0/16 dibutuhkan 7 subnet. Kita cari beberapa bit yang harus dipinjamkan dari bagian host dengan rumus 2 pangkat n lebih besar atau sama dengan 7. Dari hasilnya n sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka subnet per 16 berubah menjadi per 19 dengan subnet max 255.255.224.0 sehingga terbentuk 8 subnet per 19 dari per 16. Oke, nomor yang ketiga, untuk alamat 172.16.72.0/24 network address-nya adalah 172.16.72.0. Network address-nya adalah broadcast address-nya adalah 172.16.72.255 dan rentang IP host-nya dari 172.16.72.1 sampai 172.16.72.254. Oke, untuk nomor yang terakhir, nomor 4, alamat berikutnya adalah 192.168.20.0/27. Karena 2Y sama dengan 27, maka jumlah host per subnet dihitung dengan 2 pangkat 32 dikurangi 27 dikurangi 2, hasilnya 30 host yang dapat digunakan. Oke, demikian penjelasan saya untuk tugas ETS mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Semua penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat dalam mempelajari konsep jaringan serta subnetting. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.